Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu sekalian? Oke, jelas Mas Faisal. Oke, oke, baik. Matur nuwun Pak Anam konfirmasinya. Baik, saya buka terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di ruang Zoom meeting ini. Di kesempatan kali ini di free Q&A dari HCE Community pada hari Rabu 17 Desember 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melaksanakan Q&A yang akan dibersamai dengan mentor kita dari Bapak Khairul Anam, SIPM SI. Dan juga bersama saya sebagai MC nih, Faisal, selama pelaksanaan kelas ini malam ini berlangsung. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini ada kesempatan yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk Q&A ya, untuk bertanya ataupun untuk barangkali mengkonsultasi atau mengkonfirmasi barangkali ada kendala dari Bapak dan Ibu sekalian di riset yang dihadapi ataupun mungkin proses penulisan artikel jurnal ataupun mungkin tesis disertasi ataupun kendala-kendala lainnya yang seputar dengan penelitian, maka Bapak dan Ibu sekalian diberikan ruang gitu ya untuk bertanya seperti itu. Dan pada kesempatan ini nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya baik secara melalui chat ya di Q&A maupun di chat ataupun juga bisa langsung bertanya nanti dengan resen satu persatu seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nantinya akan dipersilahkan oleh Pak Anam nantinya untuk Bapak dan Ibu sekalian bertanya ya seperti itu. Semoga nanti kita bisa mengakomodasi dari seluruh peserta yang hadir di sini. Dan sebelumnya kita akan sebelum kita mulai, Pak Anam, gimana kabarnya Pak Anam hari ini? Sehat Pak? Oke, Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Baik. Mungkin kita langsung saja ya Pak Anam ya. Mungkin Oke, eh, silakan. dari silakan ya nanti Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya di sini. Untuk waktunya saya langsung serahkan ke Pak Anam gitu. Oke, terima Monggo kasih Pak Anam, Mas silakan. Faisal. Siap, siap. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah malam hari ini kita sampai di sesi Q&A yang ketiga edisi Desember. Sebagaimana tadi telah kami baca Bapak Ibu beberapa Q&A yang masuk dan kami akan mengambil yang dominan Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang tidak dominan kalau ada waktu ya bisa dibahas. Tapi kalau terlalu panjang, insya Allah berarti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, sebagaimana informasi dari moderator bahwa ini tidak ada sesi Q&A secara audio, maka Bapak Ibu sepanjang webinar ketika ada pertanyaan kami mohon untuk segera langsung untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu ya, di kolom komentar agar semua pertanyaan Bapak Ibu bisa terjawab. Insya Allah kita upayakan kita jawab sebaik-baiknya. Bapak Ibu, pada malam hari ini pertanyaan dominan adalah mengenai secara garis besar mengenai literatur review. Baik itu yang dianggap sebagai penelitian, baik itu literatur review yang dianggap sebagai isi daripada bab 2. Nah, penelitian Bapak Ibu setidaknya ada 4 ya. Ada penelitian langsung yang bisa kita kenal dengan metode kualitatif, kuantitatif, mixed method, eksperimen, R&D, ya, lain sebagainya. Kemudian ada tentang menggunakan data sekunder, datanya sudah ada tanpa harus digali kepada informan begitu ya. Ada penelitian dokumenter, misalkan tentang sejarah, ada dokumen kebijakan, ada dokumen hukum, ada media sosial. Nah, kemudian penelitian juga ada menggunakan statistik publikasi, pakai nama peneliti, tahun, hasil penelitiannya seperti apa, publikasinya di mana, setahun publikasi berapa, uji signifikansinya seperti apa.
Nah, itu namanya metadata atau statistik publikasi. Nah, kita ada dua ya, biblio dan analisis meta. Nah, penelitian literatur sendiri itu juga ada bermacam-macam. Ada yang menyebut dua, mungkin tiga ditambah integratif review, mungkin empat tambah naratif review, mungkin lima tambah scoping review, mungkin 50, mungkin 500, mungkin 5.000. Nah, itu masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi secara garis besar ada dua, yaitu sistematik literatur review yang telah kita bahas pekan kemarin. Kemudian hari ini adalah literatur review. Nah, kalau literatur review Bapak Ibu tidak seperti SLR minggu lalu ya, yang kita harus mengambil dari database Bonafide, ada alatnya, harus diambil semua dan seterusnya. Nah, kalau literatur review ini bebas, mau ngambil dari manapun, berapapun, monggo silahkan sumangga akan ya, jadi berapapun. Yang penting sesuai, kemudian diambil, dilakukan review, dan terakhir dilakukan sintesis. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita mencari referensi sistem referensi literatur review, kita di zaman ini disuguhkan dengan banyak sekali pilihan Bapak Ibu ya. Ini kalau ditulis lagi mungkin 50 lagi masih kurang. Mungkin 100 lagi masih kurang. Karena pilihannya sangat banyak. Nah, malam hari ini Bapak Ibu tentu mustahil bin ajaib kalau kita bahas semuanya ya. Nggak mungkin waktunya cukup. Nah, kita akan membahas beberapa Bapak Ibu yang sekiranya itu bisa menjadi sesuatu yang ringkas tapi penting, bermakna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yaitu ada yang namanya Google Scholar. Nah, Bapak Ibu bisa install dulu ya alat pasangannya ya, istrinya Google Scholar ini namanya Rapid Journal Quality Check. Nah, Rapid Journal Quality Check ini tujuannya apa Bapak Ibu? Agar Google Scholar kita itu bisa menampilkan ya, bisa menampilkan apakah artikel yang ditampilkan itu Scopus Q1, Scopus Q2, Scopus Q3, Scopus Q4 atau bukan Scopus. Nah, ini ada Rapid Journal Quality Check. Nah, Bapak Ibu pasang ini. Ini kalau saya sudah pasang. Hapus dari Chrome. Bapak Ibu yang belum pasang, tambahkan ke Chrome. Nanti Chrome-nya akan muncul Explorernya. Scopus Q1, Scopus Q2, Scopus Q3, dan seterusnya. Versi siapa Bapak Ibu? Versi skema GJR. Ya. Nah, itu yang pertama. Dipasang itu. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika menulis di Google Scholar seperti ini, itu nanti muncul. Nah, ini misalkan Bapak Ibu nyari di sini misalkan ya. Ini kalau nggak bisa bahasa Inggris ya pakai Google Translate ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang bisa, misalkan di sini Bapak Ibu mau nulis tentang apa, mencari referensi tentang apa, misalkan modal sosial dalam mitigasi bencana alam, misalkan ya, dalam mitigasi. Oh ini saya kemarin sudah di sini Bapak Ibu. Coba ini diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Nah, diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Nah, ini Indonesia, Bapak Ibu bisa Inggriskan ya. Ini deliberative discussion in natural disaster mitigation. Bapak Ibu mau cari referensi ini. Nah, ini di sini sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul Scopus Q berapa loh nih? Muncul kan Q1 ya, kemudian Scopus Q1, ini Q1, ini NA berarti bukan Scopus ya. Ini Q4 gitu ya. Alatnya apa Bapak Ibu? Nggak usah dicatat ya. Alatnya nggak usah dicatat. Nanti saya kirim catatannya. Alatnya namanya Google, mohon maaf, alatnya namanya Rapid Journal Quality Check. Jangan dicatat. Nanti catatannya pasti saya kirim. Kalau panjang. Kalau tidak ada unsur Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam Google Scholar ini itu sudah ada alat yang bagus. Nah, ini kapan muncul ya? Coba kita refresh lagi. Scholar.google.co.id. Ternyata tidak mau muncul. Kalau tidak mau muncul gimana? Go ID-nya diganti com. Scholargoogle.com. Kalau nggak mau muncul Bapak Ibu.
google.com. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuguhkan sebuah fitur yang luar biasa di zaman ini. Namanya Scholar Labs. Bapak Ibu tinggal klik di sini, ya. Nah, Bapak Ibu kan mau meneliti, ya, meneliti tentang diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Bapak Ibu mau meneliti ini. Nah, tapi Bapak Ibu kan pasti bimbang, ya, sedih, bingung, ya, khawatir, panik misalkan tuh. Jangan Bapak Ibu ya. Uh, apa yang belum diteliti di dalam apa namanya topik diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Bapak Ibu tinggal sampaikan aja Bapak Ibu cari apa. Misalkan riset gap atau kesenjangan penelitian atau keterbatasan penelitian. Nah, ketik aja di sini keterbatasan penelitian. Diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Cukup Bapak Ibu sampaikan gini, sehingga Bapak Ibu nanti akan ketemu riset gap-nya apa, apa yang harus Bapak Ibu teliti lebih jauh. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nanti jawabannya masih bahasa Inggris Bapak Ibu ya, karena tools ini masih dalam tahap penyempurnaan. Dan sampai akhir zaman tidak akan pernah berhenti, semuanya memang akan pada sampai tahap penyempurnaan. Karena sampai kiamat ya tidak mungkin sempurna. Ini masih terus disempurnakan sampai ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat nanti Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu dulu, tidak usah panik, tidak usah gundah jawabannya bahasa Inggris, itu hal yang biasa. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu, ini masih dicarikan ya. Jadi kita itu kalau mau nulis penelitian diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam itu yang belum ditulis orang itu apa sih? Nah, itu ya. Apa sih yang belum ditulis sama orang? Nah, kita harus mencarinya. Nah, mencarinya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat ini beberapa jawaban sudah muncul, tinggal Bapak Ibu kecek di sini. Nah, klik di sini ya, pilih translate, pilih yang Indonesia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu diinfokan ya, ada ini keterbatasan. Nah, Bapak Ibu sekarang catat keterbatasan-keterbatasan ini dicatat gitu ya. Keterbatasan-keterbatasan ini bisa dicatat Bapak Ibu. Silakan dibuka Microsoft Word ya. Silakan dibuka Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu bisa bikin tabel gitu ya. Set tabel kita pilih ada banyak ya. Mungkin tiga begini ya. Nah, kita tata sini nomor, terus nomor kita tata. Tuh. Bagus satu aja. Nah, ini ya. Nah, kita atur-atur modelnya Bapak Ibu. Nah, atur-atur modelnya. Misalkan modelnya mau yang ini. Nah, Bapak Ibu mau yang model begini monggo. Ini kita tulis nomor di sini gitu ya. Nomor, mau kecil. Nomor. Kemudian di sini apa namanya keterangan. Keterangan apa Bapak? Gap ya. Kok jadi besar semua? Bentar ya. Oh, enggak mau kecil ya. Keterangan gap. Di sini Bapak Ibu tulis sumber. Enggak mau kecil ya Bapak Ibu. Oke, oke, coba kita cek. Oh iya, yang ini yang kecil. Nah, kita ganti ini ya. Keterangan gap. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kerjakan nomor satu. Nomor satu keterangan gapnya apa? Kita copy di sini. Nih, copy ya. Ini, Bapak Ibu masukkan Microsoft Word. Paste. Nah, atau Bapak Ibu kecilin misalkan. Klik kanan, klik A. Jelek ya tapi ya. Bagus gini. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya ini Bapak Ibu klik tab. Ya, klik tab, nah, pilih APA. Copy. Bapak Ibu pindah ke sini. Quiz. Ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sudah jelas. Jadi apa ada artikel ini Bapak Ibu ya. Pengambilan keputusan Forum Perencanaan Pembangunan Desa rentan terhadap konflik karena keterbatasan anggaran. Ini hasilnya begitu ya. Terus rendahnya keterlibatan peserta. Ini celahnya begitu. Catatan menunjukkan bahwa hanya sejumlah peserta yang mengusulkan isu-isu mitigasi bencana
selama diskusi yang mengindikasikan rendahnya keterlibatan masyarakat di beberapa daerah. Nah, kemudian mengidentifikasikan bahwa pengambilan keputusan di Museum Bangdes cenderung bersifat elit, semi otokratis, tidak seperti forum yang sangat deliberatif pada proyek inisiatif ketahanan bencana Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa membantah ini dengan penelitian Bapak Ibu yang apakah betul seperti ini. Nah, Bapak Ibu pahami lebih dalam penelitian ini musyawarah pembangunan desa yang ada di Pacitan. Bapak Ibu boleh membantah ini misalkan gitu ya, dengan penelitian di tempat lain yang kondisinya serupa dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan. Atau Bapak Ibu bisa meneliti sendiri membantah ini, membantah ini. Ya, direktifnya dia sampaikan demikian ya. Atau di sini kalau nggak gap ya keterangan keterbatasan gitu Bapak Ibu ya, keterbatasan. Oke, di sini sudah ada yang tanya. Yang tanya ini Pak Arya. Berarti ini bukan SLR, Pak. Bukan, SLR kemarin sudah ya. Kalau SLR bisa pakai cat, nggak bisa. Pakai watase. Oke, ini Bapak Ibu ya, keterbatasan yang ada seperti ini. Catatan seperti ini Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Di sini ada keterbatasan-keterbatasan yang lainnya terkait dengan keputusan-keputusan yang deliberatif itu ada apa lagi? Di sini ada lagi nomor dua ini Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu nggak gap juga nggak apa-apa ya. Misalkan Bapak Ibu lebih suka sesuatu yang lain misalkan ya. Boleh-boleh saja. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini ingin bukan mencari keterbatasan penelitian ya. Misalkan di sini tentang diskusi deliberatif dalam mitigasi bencana alam. Bapak Ibu mencari tantangan. Tantangannya itu apa saja sih? Nah, tantangannya apa saja? Nah, ini juga akan dicarikan gitu ya. Tantangannya apa saja? Misalkan Bapak Ibu mau nulis tentang tantangan. 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 Ibu bisa kumpul-kumpulkan gitu ya. Bisa kumpulkan ya. Sudah ada satu ya seperti ini Bapak Ibu. Kopi, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Kemudian sumbernya Bapak Ibu ya klik kutip, kemudian klik APA. Nah, copy, Bapak Ibu bisa paste. Kalau mau nyimpan di Mendeley juga gampang. Kalau mau nyimpan di Mendeley tinggal ini geser ke bawah, pilih Recommend. Nah, ya, pilih Recommend, nanti Bapak Ibu akan masukkan ke Mendeley. Hari ini HCE tanggal 17 bulan 12 tahun. Nah, seperti ini Bapak Ibu simpan nanti masukkan ke Mendeley. Yang kedua, misalkan di sini kopi, Bapak Ibu bisa masukkan ke ini nomor dua ya, nomor dua, kemudian nomor duanya di mana? Nomor duanya ternyata nggak di sana. Oke, nah sini Bapak Ibu, Bapak nggak mau. Oh, alah nomor duanya di sini. Salah tempat saya. Nomor dua. Nah, ya, akan masukkan di sini, paste. Nah, jadi di sini sudah ada lagi. Bapak bisa kutip nomor dua ini. Kutip, pilih APA, copy, Bapak Ibu masukkan ke sini. Terus disimpan ke Mendeley, tinggal geser ke bawah, recommend. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu itu butuhnya berapa. Di sini sudah diberikan info lengkap gitu ya. Jadi misalkan ini ada artikel gini. Cakupan isu prioritas. Hasil keputusan yang tidak bersifat deliberatif. Cakupan isu dan prioritas perlu dicatat bahwa cakupan isu yang luas yang diangkat dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa membuat sulit mengangkat isu-isu yang tidak aktual gitu ya. Apa ya? Seperti mitigasi bencana yang semakin diperumit oleh rendahnya perhatian yang diberikan oleh politisi lokal terhadap isu-isu mitigasi bencana. Kecenderungan pengambilan keputusan menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam forum perencanaan lokal seringkali cenderung bersifat elitis
ya, dan semi otokratis berbeda dengan format yang sangat deliberatif dari Forum Proyek Inisiatif Ketahanan Bencana Indonesia. Nah, hasil-hasil ini Bapak Ibu menjadi modal utama. Bapak Ibu mau menulis apa, itu disimpulkan dari yang sudah-sudah muncul seperti itu. Bisa melakukan seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan tools-tools yang lain seperti ada beberapa Space, bisa dengan ZAI, Bapak Ibu ya. Dengan ZAI misalkan itu sesuai pilihan Bapak Ibu ya. Ini misalkan Bapak Ibu menggunakan ZAI, bisa juga. Jadi selain Google Scholar yang seperti tadi, Bapak Ibu bisa juga menggunakan ZAI. Bapak Ibu ambil prompt yang sama, masukkan di ZAI ya. ZAI ini satu tahun berapa Bapak Ibu? Saya itu 600.000 nggak salah. 600 apa 450 gitu. Kalau pakai kupon ya. Kalau pakai kupon. Nah, ini Bapak Ibu klik. Oh, saya sudah login ini. Oke, saya login dulu Bapak Ibu sebentar. Ini kalau di Shopee paling 12.000. 12.000 kadang 10.000 gitu ya. Nah, Bapak Ibu setting dulu di sini. Nah, misalkan ini ya, always use reference, agar referensinya banyak. Gunakan kedua-duanya, abstrak oke, isinya oke. Kemudian di sini jangan lupa Bapak Ibu pilih yang use table mode. Nah, ya, yang use table mode Bapak Ibu. Di sini ada use table mode. Bapak Ibu tentukan tahunnya, artikel yang mau dicari itu tahun berapa. Kemudian citasinya itu dalam bentuk apa, bentuk APA atau IEEE atau JKGU gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya waktu banyak, silakan pilih mode cepat. Mode cepat itu GPT-4o mini, mode cepat. Kalau mode lengkap, GPT-5 nano. Biasa ya. Kita pilih jawabannya long, publication consult harus melihat ke beberapa artikel 25, urutkan dari yang relevan. Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Ini kita pilih use table mode. Nah, nanti bentuknya adalah tabel, ya. Nanti bentuknya tabel. Nah, Bapak Ibu bisa buka lagi ya di sebelahnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan model yang lain. Jadi, tadi kan kita masih menggunakan yang jenis tabel. Bapak Ibu boleh menggunakan ini. Nah, kita ini matikan ya. Wah, ini agak panjang sih, nggak usah ya. Sudah, usah. Agak panjang ya, Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu ini ya, silahkan kalau mau ini di 50.000 per bulan Bapak Ibu ya, 50.000. Jadi setahun itu berarti 600 ya. Tahun ini 600. Bapak Ibu silahkan kalau mau menggunakan ini. Saya kayaknya masih premium sih Bapak Ibu. Masa sudah. Nah, kalau mau bulanan boleh 82. Ini 50.000. Perasaan saya masih berlangganan, masih sudah habis. Perasaan saya kalau saya masih berlangganan. Oke, nanti kita cek ya. Kayaknya saya kok masih berlangganan. Oh, masih sampai 13 coba. Oke, aman. Baik, Bapak Ibu, tadi kayaknya sudah mulai jadi ya. Nah, di sini sudah ada eh, jawaban Bapak Ibu ya. Ada referensi ini, hasilnya seperti ini. Tantangan di situ berarti dalam mitigasi bencana alam meliputi kurangnya koordinasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu cocok ini ya diambil gitu. Bapak Ibu bisa ambil ini, misalkan kopi, gitu ya. Kopi, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Masukkan ke sini jadi nomor ya, ya. Nah, ini lebih enak, lebih ringan. Nah, masukkan di sini. Terus, kemudian di sini sumbernya, Bapak Ibu sudah ada site, ya. Bapak Ibu tinggal copy aja PA-nya ini, pakai ini ya ikon ini copy. Bapak Ibu tinggal masukkan. Terus, nggak ada namanya. Nah, kok nggak ada namanya nih gimana kok nggak ada? Coba kita ke PDF. Namanya kok nggak ada. Wah, ada namanya. Ini perbaiki Bapak Ibu ya. Ada surat macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kita pilih APA ya. Oh, ada namanya ya. Basis of Media ya. Ini yang kurang ya. Kita copy ini Bapak Ibu. Kita copy ini. Spasinya kurang. Kita paste di sini.
Terus, nah, titiknya di mana? Oke, nah ini Bapak ya. Titik-titik saya siapa ya? Nah, ada titik-titik. Nah, oke, seperti Bapak ya. Nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan ZAI seperti yang kamu contohkan ya. Silakan menggunakan yang lain-lain juga boleh, boleh saja ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau jawabannya kurang ya, tinggal responnya dipanjangkan ya. Responnya tinggal di setting dipanjangkan gitu ya. Atau Bapak bisa cek di database ini. Ya. Oke. Jadi memang sudah long Bapak Ibu, ya. Sudah lumayan. Tapi kalau mau panjang lagi yang ini GPT 5 Nano ini lebih panjang lagi. Bapak Ibu boleh menambahkan yang lain ya, misalkan di sini Bapak Ibu mau apa gitu. Add custom column atau population atau method limitation misalkan ya. Nah, boleh Bapak Ibu ini keterbatasannya apa gitu. Nah, ini diganti bahasa Indonesia apa gitu. Bapak mati ya, limitation. Ah, ganti bahasa Indonesia dulu. Apa keterbatasan penelitian ini? Nah, Bapak Ibu ganti. Ini kalau mau panjang ini ya, ke standar ya, ini shortnya dibikin long ya, oke. Ya, keterbatasannya apa? Ekonom muncul nanti di sebelah kanan. Limitasinya apa? Limitasinya apa? Muncul di sini. Betul. Jadi bisa sangat lengkap Bapak Ibu ya. Bisa sangat lengkap insya Allah. Nah, ini ya proses Bapak Ibu yang nggak bisa langsung itu dan nah, itu Bapak Ibu ya dalam rangka literatur review yang ringan gitu ya. Seperti ini, kepanjang ya, keterbatasannya apa. Bapak Ibu tinggal ambil aja gitu dan tahu oh, nanti gapnya ini, berarti saya harus menulis ini. Nah, ini Bapak Ibu ya sederhana-sederhana ya. Saya akan cukupkan Bapak Ibu literatur reviewnya masih banyak ya. Bisa di mandiri.com, bisa di yang lain-lain Bapak Ibu tuh sesuka Bapak Ibu aja, sukanya yang mana begitu ya. Ya diteruskan ini masih banyak. Oke, saya contoh dua Bapak Ibu ya, saya TAI sama menggunakan. Nah, oh ya, Bapak Ibu juga apa namanya menyiapkan ya di Chrome-nya ini harus diinstal. Terus lagi namanya Scholar PDF. Scholar PDF Reader. Ini Pak. Oke, ini ya. Fungsinya nanti dulu. Kita penting pasang dulu. Saya hapus dari Chrome ya karena sudah pasang. Bapak Ibu tambahkan ke Chrome. Gitu. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu misalkan? Bapak Ibu cocok dengan ini. Nah, Bapak Ibu kan mau ambil gitu kan. Mau ambil mau cocok gitu kan. View PDF. Nah, Bapak Ibu ambil ini PDF-nya. PDF diambil. Cocok. Oke, download. Oke, di sini PDF. Nah, simpan Bapak Ibu save. Misalkan cocok. Bapak Ibu ambil lagi misalkan view PDF. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu ya. Ini view PDF. Cocok. Misalkan ini dibaca nomor 4. Naninu, naninu, nani, nani, nano, 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 nah, cocok. Nah, PDF. Nomor, oke, nomor 5 misalkan sudah begitu ya. Naninu, ninu, nana, nana, ninu. Cocok. Nah, bisa diambil PDF-nya. Nomor 6 misalkan naninu, naninu, nono, nana, nana, cocok. Itu PDF. Itu Bapak Ibu ya. Tinggal diambil aja. Nah, ini nanti kita akan menggunakan Bapak Ibu untuk menulis. Ya, kita akan gunakan untuk menulis artikel. Nah, Bapak Ibu bisa mulai lihat fungsinya tadi. PDF reader tadi fungsinya apa? Ya? Fungsinya PDF apa? Secular PDF reader. Nah, tadi yang tadi judul kok malah hilang. Bentar ya. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya ini, Bapak Ibu bisa cek. Bentar. Nah, kok ini malah loading aja Bapak Ibu. Nah, kok loading semua? Dan buka-buka karena ini PDF-nya. Oke, kita nanti dulu. Masih loading. Sini, agree. Kita cek PDF-nya. Bentar ya.
ambil PDF ini Bapak Ibu, save ya. Nah, Bapak Ibu fungsinya, coba dilihat ini. Nah, ini Bapak Ibu fungsinya. Nah, Bapak Ibu ketika membuka PDF ini, kalau sudah diinstal PDF Reader, Scholar PDF Reader tadi ya, maka di sini akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada ringkasan AI-nya, nah, introduction, itu isinya apa saja, ini dirangkumkan. Adaptive mechanism to drug risk management in a KwaZulu-Natal community South Africa isinya ini. Contextual background diklik, muncul langsung contextual background. Nah, ini. Nah, isinya ini dan ini. Research method and design. Ini. Nah, literatur-literatur yang sudah di Mendeley, di Zotero langsung muncul warna biru. Nah, Bapak Ibu kalau tanpa PDF reader yang Scholar ini, kalau diklik, dia akan menuju ke daftar pustaka di bawah, gitu ya. Akan muncul daftar pustaka di bawah. Bapak, saya praktekin aja langsung ya, daripada goib. Nah, ini open with, saya akan praktekin pakai tools lain. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu menemukan literatur di sini, oh, nggak ada yang biru kan? Sama sekali nggak kelihatan. Ya, birunya cinta tidak kelihatan sama sekali. Bapak Ibu kalau pakai yang ini tadi, birunya cinta kelihatan. Ya, diklik, itu nggak langsung ke daftar pustaka, tapi langsung dijelaskan di bawahnya. Oh, literaturnya itu ini loh, judulnya ini. Kemudian, apa itu namanya, abstraknya seperti ini. Pengen lebih detail, show more. Oh, begini loh isinya. Itu Bapak Ibu, begini loh isinya. Nggak bisa baca bahasa Inggris ya klik kanan. Bapak Ibu translation in Indonesia. Itu dibaca. Kekeringan adalah nano-nano, nini-nunu, nani. Nah, oh ini isinya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi enak. Ini musuh bener sih ini kontennya ini. Bapak Ibu langsung cek, klik. Nah, ini ya. Oh, ini judulnya ini. Jomor. Bapak Ibu bisa terjemahkan. Nah, misalkan sampai sini. Ya, misalkan sampai sini Bapak Ibu, katakanlah sampai sini aja ya. Klik kanan, translate section in Indonesia. Naninu, nene nano 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 nano. Oke, ini jawabannya gitu ya. Tuk 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 tuk. Nah, layang Bapak Ibu. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung Bapak Ibu tahu, oh ya betul ini mengutipnya memang tulisnya di sana. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul jadi apa tentang tentang apa ringkasnya dengan AI gitu ya. Ini muncul daftar halaman juga. Nah, daftar isi, daftar halaman, daftar isi. Ya. Jadi Bapak Ibu langsung lompat kemana? Oh, conclusion, klik. Nah, muncul konklusinya. Oh, ini konklusinya. Data analyze-nya pakai apa ya? Oh, pakai ini data analyze-nya. Iya. Kalau contextual background-nya apa? Muncul contextual background-nya. Jadi, enak sekali Bapak Ibu ya. Enak sekali. Dunia ini mudah, tidak usah dibikin sulit-sulit, apalagi ketakutan-ketakutan gitu ya. Wah, reviewer itu nggak suka ini, nggak suka itu, harus nanti. Ya, yang penting kita tuh ya. Ya, itu Bapak Ibu, kita akan lanjut yang lain-lain gitu ya. Kita download dulu. Kita akan bikin artikel dari PDF-PDF ini Bapak Ibu ya. Kita akan goreng bersama-sama. Jadi apa ini? Telur ceplok. Nah, ini Bapak Ibu ya, muncul ringkasan lainnya. Kita akan proses goreng bersama PDF. Terus ya, kita akan menggoreng PDF ini bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Sudah berapa ini saya? 6. 6. Yo, lanjut. Nah, Bapak Ibu mau lanjut misalkan. Oke, nomor 2. Nomor 2 diklik sudah 2 ini. Sudah ya. Nani no no na 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 tuk 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 tuk. Nah, cocok. Yes, view PDF. Dan berikutnya ini. Oh, ini nih cocok Pak ini. Oh, nggak ada nih Bapak Ibu ya. Nggak bisa ya. Nah, ini PDF-nya nggak bisa diakses. Close access. Nah, ini Bapak Ibu, baca dulu. Na 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 tuk 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 tuk. Wah, cocok. Yes. UPDF, gitu ya. Lanjut nomor 10. Cocok, UPDF, misalkan. Lanjut nomor 11. Oh, kok cocok ini? Nah, UPDF. Nah, terakhir 12. 12 kok cocok, UPDF, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi, bebas sekali. Literatur review itu bebas sekali.
Oke, apapun oke, maju oke, mundur oke, belok kanan oke, belok kiri, oke, putar balik juga, oke, ya. Cari PDF-nya Bapak Ibu, klik, ambil PDF-nya, save, close, sudah muncul lagi, warnanya PDF. Oke, kita akan menulis artikel Bapak Ibu berbekal PDF, PDF ini ya. Close. Nah, ini kok nggak ada yang tanya ini sudah paham semua Bapak Ibu ya. Bersyukur saya nggak ada yang tanya ini. Nggak ada yang tanya ini udah jelas semua atau bingung semua Bapak Ibu. Oke, close. Oh, langsung ada yang tanya. Oke, tampil Bapak Ibu ya, PDF-nya kita ambil. Clear, selesai. Nah, Pak saya punya PDF 12, Pak. Saya mau bikin artikel dari PDF 12. Pak Ahmad Baidowi, saya sudah install Schooler PDF itu, tapi tidak tampil. Ini contohkan tidak tampil, Pak. Nah, Bapak close dulu, buka lagi. Ya, ini browser di close dulu, Pak. Close dulu browsernya, terus buka lagi. Karena Bapak baru install. Jadi kalau baru install ini, jiwa raganya belum menyatu, Pak. Jadi apa masih masih apa namanya dua jiwa. Nggak seperti lagu itu loh, dua hati satu tujuan, dua hati satu tujuan. Oke gitu ya, biar dua hati satu tujuan. Bapak Ibu close, buka lagi gitu ya. Udah Bapak Ibu buka PDF di Chrome ya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya, kita akan menyusun artikel jurnal. Jadi literatur review yang kita bikin tadi, jadi PDF-PDF tadi mau kita literatur review kan, mau kita bikin artikel juga berbekal PDF-PDF tadi. Masukin PDF-nya. Kita tadi punya 11 Bapak ya. Coba kita cek ya punya berapa ini. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, punya 11 Bapak ya. Punya 11. Kita akan kirim 6 dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Margarina. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa suruh ChatGPT membaca ya. Nah, ChatGPT jangan disuruh apa-apa, ChatGPT cukup disuruh membaca, disuruh baca gitu Bapak Ibu ya. Jangan dulu kita suruh baca. Nanti kita pastikan bahwa PDF-PDF yang kita kirim itu sudah terbaca semua dengan baik. Oke. Bisa minta record, Bapak alam saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Semoga Mas siapa tadi Mas Faisal semoga merecord ya Haji. Saya Bapak alam. Semoga nanti recordnya dikirimkan. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita suruh baca dulu aja. Jangan buru-buru Bapak Ibu ya. Baru kenal sudah dilamar. Jangan dulu. Baru kenal ya tanya dulu. Rumahnya mana. Itu Bapak Ibu ya kenalan dulu. Bisa dikenal apa enggak. Jangan aja nggak bisa dikenal. Ya. Oke, ini sudah kenalan. Ada berapa ini? 6 ya. Oke, kalau sudah kenalan Bapak Ibu, masukkan promnya untuk membaca gitu ya. Untuk membaca, untuk nyusun eh, tabelnya Bapak Ibu ya, untuk nyusun tabel. Bentar. Nah, tadi penelitiannya apa Bapak Ibu? Kita copy dulu, kita masukkan ke sini. Nah, Bapak Ibu suruh bikin tabel. Tabelnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya kan butuhnya di sini ada judul, lokasi, nama penulis, tahun terbit, insight, teori, metode, hasil, keterbatasan, korelasi dengan penelitian saya. Bapak Ibu silakan sesuai kebutuhan. Yang kuantitatif misalkan butuh variabel mediasi, variabel moderasi, variabel dependen, variabel independen, signifikansi, wis macam-macam Bapak Ibu silakan disesuaikan. Ya. Ayo Bapak Ibu yang tanya yang banyak Bapak Ibu. Saya itu tambah merinding kalau nggak ada yang tanya. Ini saya lagi di ruang angker apa gimana ini ya. Ayo Bapak Ibu yang bertanya, ya silakan langsung. Ini kalau nggak ada yang tanya ini Zoom-nya angker Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah, ini udah bikin tabel Bapak Ibu. Jadi 6 artikel tadi ya, bikin tabel. Jadi nanti literatur yang kita gunakan untuk menyusun artikel itu dari PDF kita, bukan dari ChatGPT. Dari PDF yang kita kumpulkan tadi. Ayo Bapak Ibu yang tanya ini angker ini. Ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke.
Nah, selesai Bapak Ibu ya. Nah, selesai kita copy Bapak Ibu. Kita copy tabel ini nih, ada ikon copy nih ya. Salin tabel. Bapak Ibu bisa buka Excel. Ya, bisa buka Excel agar rapi Bapak Ibu ya, karena tabel. Kalau Word nanti susah sesuaikannya. Nah, Excel ini lebih mudah. Kita bisa paste di sini. Tuh, bisa paste di sini ya. Tuh, sebentar Bapak Ibu. Nah, lah, copy. Bentar ya. Salin tabel. Paste. Nah, sudah ada judul. Nah, sudah ada lokasi. Sudah ada penulisnya siapa. Tahun terbitnya kapan. Isinya apa. Teori yang dipakai teori apa. Metode penelitiannya apa. Kemudian di sini hasil penelitiannya apa. Terus keterbatasannya apa. Hubungan dengan penelitian saya apa. Ini Bapak Ibu bisa rapikan pakai praktek diklik 2 kali. Oke, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beres. Nah kita cek di sini menjadi pondasi, memperkuat, memberi pijakan, menunjukkan celah, diskusi deliberatif dapat menjadi basis. Oke, berarti lancar semua. Gus ini Bapak Ibu ya. Ini berarti sudah cocok semua PDF-nya ya. Oke, ini sudah ada 3 pertanyaan. Pak, kalau artikel literatur review seperti ini, apakah berpeluang tembus Scopus? Loh. Peluang tembus Scopus. Nah, Bapak Ibu saya tunjukkan klien saya sebentar ya. Sabar dulu Bapak Ibu ya. Saya harus stop share dulu karena linknya nggak bisa tampilkan ini. Ya, karena linknya ini link rahasia Bapak Ibu ya. Nah, link rahasia. Oke. Oke, Bapak Ibu saya tunjukkan apakah bisa tembus Scopus ya sampai jebol Scopusnya ya. Kita coba tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kita tunjukkan ke Bapak Ibu apakah bisa menembus Scopus sampai jebol Scopusnya. Kita akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Saya mencarinya Bapak Ibu. Saya akan share screen Bapak Ibu ya. Kita saksikan bersama-sama bagaimana Scopus bisa tembus dengan jebol. Ya, dengan cara seperti ini tuh Bapak Ibu. Oh, ini hasil ya Bapak Ibu ya. Tembus Scopus Q1 dengan artikel review. Course mantap Mas Anam. Oh, asli Mas Anam, bukan Mas Faisal ini ya. Nah, Mas Anam, artikel review saya sukses tembus Q1. Oh, tembus loh Bapak Ibu ya. Tembus. Sampai jebol ya. Nah, Bapak Ibu gimana ini? Ayo, jadi menembus apa enggak? Oke, lanjut. Kalau judul artikel dengan apa ya? Saya nggak bisa baca. Dengan doinya bisa nggak Pak? Judul artikel. Iya, doi kan nanti Bapak Ibu doi kan tinggal masukkan ke Mendeley kan muncul doinya. Ya, doi itu kan gampang tinggal masukkan ke Mendeley. Ya, saya beres. Masukkan Mendeley ini gini Bapak Ibu di apa PDF-nya tadi itu kan nah, saya bukakan PDF-nya. Oh, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu masukkan Mendeley kan muncul doi-nya ya. Doi itu digital object identifier bukan pacar ya. Digital object identifier. Nah, ini masuk langsung. Bapak Ibu kalau masukkan Mendeley otomatis masuk ya. Masuk. Itu Bapak ya. Nah, dulu. Linknya muncul jangan. Di mari aja ini linknya muncul. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya bisa langsung jadi paragraf. Paragraf. Langsung jadi artikel utuh, Bu Fahim ya. Langsung jadi artikel utuh ini nanti, Bu. Paragraf ya. Langsung artikel utuh habis ini. Pak, tabel template-nya boleh di-share. Wow, pasti dong. Tunggu 15 menit setelah Zoom berakhir saya share ya. Bisakah dicari riset gap-nya? Oh, lo, pasti Bapak Ibu. Saya sudah mengisi 450 sesi coaching. Nggak bisa menemukan riset gap-nya. Pasti ketemu ya. Pak, boleh di-share itu prom. Oke, saya share nanti. Nggak puas cari saya bikin. Pak Anam izin tanya tadi ada apa itu? Manus proceeding, apakah etis? Artikel pada Facebook kita publish ke jurnal penerbit lain. Dulu. Lah proceeding itu kan artikel, jurnal kan juga rumahnya artikel. Nah, itu jangan kita publish ke jurnal lain, haram hukumnya ya.
Haram hukumnya Bapak Ibu artikel dari proceeding dari jurnal Bapak Ibu publish ke jurnal lain prosedurnya haram hukumnya. Kalau Bapak Ibu sitasi boleh ya, boleh. Kalau mereka diambil namanya diganti Bapak Ibu dipublish ke proceeding lain, dipublish ke artikel jurnal lain haram hukumnya Bapak Ibu. Fatwa Khairul Anam mengatakan itu haram hukumnya. Tapi kalau Bapak Ibu kutip, ya. Lanjut, saya terlambat recording Bapak Alam Bu Cici, nanti nunggu Mas Faisal ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya, ayo ini mau dijadikan artikel apa enggak ini? Tembus Q1 jebol, ayo. Nah, kita lanjutin Bapak Ibu ya. Kita jebol Q1, ayo. Oke. Ini sudah jadi Bapak Ibu, kita akan jadikan paragraf ya. Saya artikel nanti dulu, ini paragraf dulu, sabar. Ya, riset gap yang nanti dulu, yang tanya riset gap nanti dulu, nanti akan muncul riset gapnya ya. Nah, ini kita masih melakukan tahap apa Bapak Ibu? Tahap yang kita lakukan ini masih membuat tabel sama narasi. Ini kita belum artikel. Nanti tabel narasi kita sintesis, sintesisnya kita buatin artikel. Itu Bapak Ibu ya. Ini masih tahap ini, sabar. Nah, nanti riset gap di sini, ini riset gap di sintesis. Terakhir artikel jurnal. Nanti selesai webinar ini artikel jurnal Bapak Ibu ya. Kok terima paragrafnya, artikel jurnal. Oke. Tunggu dulu Bapak Ibu ya. Kita pastikan sitasi. Sitasinya hilang Bapak Ibu. Goib sitasinya ya. Wah, ini sitasinya goib Bapak Ibu. Nah, kita tambahin di sini. Ya, karena sitasinya goib. Nah, muncul ya. Munculkan sitasi body note APA style. Nih, APA style. Jadi Bapak Ibu ya, saya udah ini biasa ngisi besok Jumat Sabtu Minggu tuh saya ngisi workshop offline itu ya. Jumat Sabtu Minggu 3 hari pulang langsung bawa 7 bukan satu ya. Proposal disertasi jadi, disertasinya jadi, artikel penelitian disertasinya jadi, artikel literatur reviewnya jadi, artikel sistematik literatur review jadi, artikel pengabdian kepada masyarakat jadi, buku referensi jadi, semua jadi sebelum pulang, pulang cerah, bersinar bahagia wajahnya. Ya, itu sudah biasa ya. Oke, lanjut ya, kita copy dulu. Kita copy dulu paragrafnya ini. Oh, belum selesai. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bu Putri Andika, lanjut Bu, lanjut. 2 periode Bu, atau 3 periode. Bu Regina Sinaga, siap. Pak Supriyadi Siagian, izin Pak boleh di-share enggak list nama, link jurnal Scopus agar bahan rekomendasi ketika sampai Scopus Pak Lulu. Saya sudah punya ratusan link jurnal Scopus dan Sinta Free APC. Bapak Ibu kalau mau free APC nanti nggak usah cari-cari, saya tunjukkan caranya Bapak Ibu ya, bagaimana menjebol Scopus dengan gratis dalam hitungan detik. Bapak Ibu mau menjebol apa gimana? Nanti saya tunjukkan caranya. Ya Pak Supriyadi nanti tak kasih Pak caranya Pak, jangan linknya. Ngasih link itu nanggung Bapak Ibu ya. 2025 ini nanggung cuma ngasih linknya. Tak tunjukkan Pak Supriyadi caranya saya tunjukkan. Berikutnya Pak Arya mohon tips agar tidak terjadi plagiat. Nah, tips tidak terjadi plagiat ya lakukan cara yang benar. Jangan kemudian mengambil artikel diganti namanya saja, itu plagiat. Selama Bapak Ibu tidak mengambil artikel diganti namanya, nah, artikelnya dikutip, maka tidak terjadi plagiat. Man, ya. Disertasi juga sama, jangan sampai Bapak Ibu ke perpustakaan, disertasi difotokopi, diganti nama, itu plagiat. Nah, disertasi dikopi, dikutip ya itu nggak plagiat, gitu ya. Oke. Kalau mau ikut pelatihan offline di mana tempatnya ya? Nunggu infonya dari HCE Bapak Ibu. Saya itu kalau sehat ya tanggal 23 Januari itu ke Jogja. Nah, itu ditawari sama HCE kalau bikin pelatihan offline. Nah, kalau saya pelatihannya ya di daerah saya Bapak Ibu, saya di Jombang Jawa Timur. Bapak Ibu kalau mau mampir ke sini ya monggo ya. Jombang Jawa Timur. Banten VAPC jurnal. Pak Arya nggak saya kasih Pak linknya. Nggak saya kasih link jurnal Free APC. Yang saya kasih cara mencarinya, Pak. Itu ya. Bu Putri Andika, Pak, kalau langsung copy paste dari ChatGPT itu sebagaimana pengatur jurnal yang tidak membolehkan penggunaan AI.
Zona yang tidak membenarkan penggunaan AI itu kan pakai AI detektor. Ya, nggak usah dipikir, Bapak Ibu. Kalau sudah nanti dites muncul AI detektornya kan ditunjukin, oh bagian ini terdeteksi AI detektor. Parafrase selesai. Ya, di parafrase. Ya. Maksud plagiat ada dipecah jadi beberapa artikel. Oh, bentar ya. Maksud plagiat adalah auto plagiat kita. Auto plagiat. Oh, siap. Jadi Bapak sudah menulis disertasi, itu Malam, ya, Pak. sudah dicek Turnitin, kemudian Bapak juga menulis itu sebagai artikel gitu kan ya. Maka terjadi auto plagiasi. Plagiasi kepada karyanya sendiri. Bagaimana biar tidak terjadi? Ya, biar tidak terjadi ya Bapak Ibu pakai AI seperti ini. Pakai AI seperti ini maka dia akan mengembangkan kalimat-kalimat agar memparafras. Kita perintahkan untuk memparafras sehingga tidak terjadi plagiasi. Jadi ya Bapak Ibu. Berikutnya mohon izin saya rekomendasi apa itu? Linknya. Oh, nggak saya kasih Bu Ramanda sampai webinar selesai nggak akan saya kasih link. Saya akan kasih cara mencari linknya. Itu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti pulang selesai Zoom ya, itu bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan link ya. Dan besok harus siap banjir publikasi gitu ya. Sampai Zoom selesai saya tidak akan memberi link. Saya hanya akan memberi cara mencari linknya agar Bapak Ibu tidak cuma dapat link satu, tapi link 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 lang link 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 yang macam-macam gitu Bapak Ibu ya. Oke, apa ini? Linknya. Saya nanti dulu ya. Pak, kalau mau pelatihan, apa ini? Dengan Pak Anam bidang kesehatan. Puas eksperimen. Saya bukan dokter, Bapak Ibu ya. Saya ilmu sosial, Bapak. Kalau bidangnya sosial, humaniora, insya Allah bisa. Berikutnya, keren. Best Coach Anam. Ya, semoga jadi amal jariah ya, Pak. Jadi uang juga, Pak. Jadi amal aja ya rugi saya di akhirat. Ya. Di akhirat dok ya. Doakan jadi uang, Pak. Ya. Kita ini kan Robbana atina fid dunya hasanah ya. Apa dunianya baik, akhiratnya hasanah, akhiratnya juga. Ya. Oke, kita copy Bapak Ibu, copy. Ya, kita paste ke sini Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu kan ini tadi baru 6 ya. Bapak Ibu wajib membuka tab baru ya. Harus pakai tab baru, nggak boleh tab yang sama. Nanti ChatGPT bingung Bapak Ibu ya. ChatGPT-nya bingung. Tadi tabnya sudah 6 ya tadi. 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut 5. Kita prom yang sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan digabung di satu tab, nanti ChatGPT-nya bingung. Nggak jadi artikelnya nanti. Ya, kita prom yang sama, masukkan sini Bapak Ibu. Paste, enter. Nah ini kok ada suara petir Bapak Ibu. Oh, ada suara petir. Oh iya ya. Di dekat tempat saya merah Bapak Ibu. Merah kuning. Saya di sini. Ternyata hujan Bapak Ibu. Mojosari sama mana ini Madiun. Nganjuk. Hujan ternyata ya. Oke. Kita ini Bapak Ibu selesai ya. Nah, kita copy promnya. Kita copy semua promnya. Salin, kita paste ke sini biar bikin tabel. Enter. Nah, ini ya. Enter. Ada pertanyaan lagi. Berarti untuk pendidikan bahasa Inggris bisa ya Pak? Oh bisa. Mau offline ya boleh. Ya. Selama kualitatif Pak ya. Bahasa Inggris itu kalau kualitatif ya monggo. Misalkan apa namanya? Apa Bapak Ibu kalau bahasa Inggris kualitatif? Peranan guru dalam meningkatkan kualitas percakapan peserta didik dalam penggunaan bahasa Inggris misalkan. Nah, itu kan kualitatif ya. Jawab bisa ya. Oke. Salin Bapak Ibu. Nah, kalau online ya nunggu di HCE Bapak Ibu. Silakan usut apa masuk ke kampus risetnya HCE. Nah, nanti ya ketemu saya juga. Nah, jadi nanti mentornya 3 kali ketemu saya Bapak Ibu. Nah, 2 kali ketemu mentor yang lain ya. Silahkan gabung kelas online HCE juga boleh. Nah, itu ada apa istilahnya ya saya lupa. Bukan riset apa-apa itu namanya di HCE. Atau kelas riset atau kampus riset gitu ya. Kampus riset kalau nggak salah. Ada kampus risetnya HCE Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa gabung, insya Allah ketemu saya di situ. Kalau Bapak Ibu dari jauh mending online ya. Kita cek dulu Bapak Ibu nomor 6.
Nah, menjadi basis, menjadi landasan, memberi dasar, distribusi relevan, memberikan pijakan, menunjukkan celah. Nah, wis cocok semua Bapak Ibu ya. Cocok file, save as, kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan. Kita simpan Bapak Ibu. CE. Ya, kita simpan tabel literatur review. Kita simpan. Save. Nah, close. Kita prom lagi Bapak Ibu yang membuat paragraf. Nah, kita tinggal copy saja promnya. Copy saja. Pokoknya sekali kirim maksimal 10 Bapak Ibu ya, dan tidak boleh dicampur tabnya. Tabnya harus diganti. Nah, tidak boleh dikerjakan dalam satu tab. Oke, lanjut. Untuk TP apakah bisa Pak? TP itu apa Bapak? Pak, apa Bu Evriani, TP itu apa ya? Saya kurang paham TP. Nah, ini Mas Faisal ini sudah nge-share ini kampus riset. Bapak Ibu bisa ketemu saya di kampus riset HJE kalau mau online ya. Online lebih mudah Bapak Ibu ya. Online lebih mudah. Bahkan Bapak Ibu bisa ketemu kami di acara online HJE. Nah, itu nanti sama HJE sudah dipanggilkan profesor-profesor itu ya untuk mereview artikel Bapak Ibu, disubmit ke jurnal Free APC gitu ya Bapak Ibu ya. Ke jurnal Free APC. Itu Bapak Ibu. Mas Faisal itu ahli PAPC. Oke, lanjut. Belum selesai ya. Kita ada pertanyaan lagi di sini. Teknologi pendidikan. Oh, ya bisa Bu ya, selama kualitatif ya. Saya itu kalau kuantitatif eksperimen enggak bisa ya Bapak Ibu. Saya ini bidangnya kualitatif ya. 5 metode penelitian utama kualitatif. Ada studi kasus, ada fenomenologi, etnografi, grounded teori, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu yang perlu-perlu itu bisa ya, nanti masuk kampus riset. Bapak Ibu yang kuantitatif nanti di kampus riset ada Mas Faisal ya. Nanti ada Dokter Diki atau siapa beliau. Nah, itu ada nanti mentornya yang kuantitatif. Karena mentornya bukan saya saja Bapak Ibu. Saya ini mentor ya, pokoknya mentor ngopi gini aja lah Bapak Ibu ya. Mentor ya, pokoknya ngobrol ngobrol ringan-ringan gini. Nanti yang kelas berat-berat Bapak Ibu nanti sudah ada ya. Nanti yang pemain-pemain kelas berat nanti dengan profesor-profesor yang ada di AJ. Saya ini kelas amatir saja. Kelas amatir tapi yang penting jadi dan sudah banyak mengantarkan orang tembus publikasi gitu aja kata dia. Meskipun amatir-amatir nggak masalah. Yang penting yang kami dampingi ya itu sudah banyak yang tembus publikasi, ya banyak yang lulus doktor gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke. Kita simpan Bapak Ibu ya, ini namanya apa tadi? Narasi ya. Jadi tabel sudah, narasi sudah, selesai. Close. Nah, sekarang Bapak Ibu kita maju di tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Lakukan sintesis. Karena tadi kita kerjakan jadi beberapa tab. Bapak Ibu PDF-nya 50, berarti 10, 10, 10, 10, 10 ada 5 tab. Kalau 30 berarti 10, 10, 10 ada 3 tab. Nah, kita satukan namanya sintesis. Nah, Bapak Ibu lakukan sintesis di sini. Silahkan dilakukan sintesis. Nah, dua kerjaan tadi Bapak Ibu lampirkan ke sini. Dua kerjaan tadi. Ada tabel, ada narasi, dikumpulkan di sini Bapak Ibu. Kemudian suruh mensintesis, suruh memunculkan riset gap-nya, suruh menampilkan novelty-nya Bapak ya. Nah, suruh menampilkan novelty-nya. Pokoknya nih wis metode apa lah Bapak Ibu ya, wis terserah Bapak Ibu ngasih nama metode apa ini ya. Metode jamaah khairul anamiyah atau metode apa wis terserah Bapak Ibu. Yang penting artikelnya jadi. Yang penting menjebol Scopus gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, kita kirim Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan melakukan sintesis ya dan menunjukkan state of the art, riset gap-nya apa, novelty-nya apa, originalitasnya apa, korelasi dengan penelitian Bapak Ibu apa muncul. Diperhatikan Bapak Ibu citasinya muncul apa enggak, kalau muncul bagi apa. Oke. Berikut informasi, oh ya, ayo Bapak Ibu daftar ini ke Mas Faisal ini, kampus riset. Akan ada 3 kali coaching klinik bersama Pak Anam kalau panjang umur. 1 kali konsultasi privat dengan mentor lain. Oke, siap. ChatGPT yang berbayar, ya saya pakai ChatGPT yang 75.000. Bapak Ibu nggak percaya, saya buka ini. Oh, coba tingkatkan paket.
Oh, 75.000 Bapak Ibu ChatGPT sana ya. Saya tidak mengadang-adang, saya nggak pernah pakai yang pro Bapak Ibu, 3,5 juta. Gajinya saya sebagai dosen berapa ya? Oh, Pak 3,5 juta. Ntar Bapak Ibu, ini masih proses ya. Oke, masih proses. Ya, jadi kami selain konsultan, Bapak Ibu profesi kedua sebagai dosen ya. Nah, ini tugas belajar, saya dosen di Universitas Kediri. Sedang tugas belajar S3 di Universitas Erlangga, Bapak Ibu. Saya sebagai lurah Awardi Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sebentar lagi sudah ganti orang lain ya. Saya sudah mau menuju akhir masa jabatan, Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Karena jadi lurah itu repot, Bapak Ibu ya. Sampai kopi Bapak Ibu, kita kopi ke sini, please. Sudah ya, sekarang kita ini Bapak Ibu, kita suruh bikin pertanyaan, riset questionnya apa ya yang cocok dengan PDF saya tadi. Riset questionnya yang cocok apa? Nah, Bapak Ibu tentukan di sini. Bapak Ibu boleh 3, boleh 5, boleh 10 ya. Oke. Oh, ayo daftar Bapak Ibu. Ini dibimbing sampai apa ini? Sampai terbit ya. Ya Mas, Mas ini ya, Mas siapa ini? Mas Faisal ya. Dibimbing sampai terbit kan Mas ya. Ada review juga dari profesor-profesor. Kalau saya itu ya sebagian apa? Bagian bersih-bersih aja Bapak Ibu ya. Nah, itu dengan saya pokoknya bagian bikin. Nah, nanti yang ahli-ahli pro-pro itu yang mereview Bapak Ibu. Siap. Ada link absen enggak tahu Bapak Ibu. Enggak ada kayaknya. Oke, research question ya. Ada apa enggak ini ya? Research question Bapak Ibu disiapkan ini 3. Nah, research questionnya kita copy Bapak Ibu. Kita copy, kita simpan. Research question. Nah, setelah bikin pertanyaan Bapak Ibu suruh jawab-jawab sendiri gitu ya. Nggak usah capek-capek Bapak Ibu. Nah, suruh AI tanya, suruh AI jawab sendiri berdasarkan PDF yang tadi Bapak Ibu sudah kirimkan. Nah, itu biar dijawab. Kan Bapak Ibu sudah kirim PDF tadi ya. Suruh menjawab PDF-nya. Jadi riset question saya ini apa jawabannya gitu ya. Suruh jawab-jawab sendiri. Oke, nah dipastikan Bapak Ibu, dipastikan di sini apa namanya spasinya muncul dengan aman ya. Oh, lah kok di sini begini Bapak Ibu apa? Sebentar, sebentar. Kita coba kirim lagi. Ini jawabnya kalau kok langsung berubah. Yang saya mau jawabannya per riset question. Oke, bentar, kita tunggu dulu. Oh, nggak mau Bapak Ibu ya, nakal ini ChatGPT. Oke, kita ganti promnya Bapak Ibu. Jawab per per research question. Jawab per research question. Oke, nah ChatGPT apa enggak paham. Berikutnya, oh ini Mas Faisal lagi. Dibimbing sampai terbit insya Allah Mas Faisal ya. Oke, kami juga mana tuh? Ada pendampingan submisi jurnal loh, dampingi Bapak Ibu ya. Bagi yang belum punya pendamping, Bapak Ibu, Mas Faisal siap mendampingi ya. Yang belum punya pendamping, Mas Faisal siap mendampingi. Untuk submisi jurnal ya, bukan manten apa pendampingan manten bukan ya. Itu sudah satu paket, ada program lain dengan biaya lain juga. Kayaknya paketan itu ya Mas Faisal ya, paketan. Kalau nggak salah ya saya itu juga nggak tahu. Saya itu juga nggak tahu. Saya itu perlunya ngisi aja Bapak Ibu ya. Programnya seperti apa detailnya nanti Mas Faisal akan sampaikan. Bapak Ibu kalau pengen dibimbing program HCE menghubungi ke HCE langsung ya ke Mas Faisal atau ke yang lain. Kalau Bapak Ibu mengundang saya, lah bisa mencari saya. Kalau mengundang saya untuk coaching, grup coaching, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ya 19 bulan ini sedikit kok saya membimbing ya. 19 bulan itu kurang lebih 450 sesi Bapak Ibu ya. Saya ulangi 450 sesi saya mendampingi webinar seperti ini, grup coaching kampus-kampus rata-rata S3, kemudian private coaching Bapak Ibu ya. Saya sudah mendampingi kurang lebih 450. Bapak Ibu kalau mau undang saya silakan saya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bimbingan,
bisa ke HCI saja. Ya. Karena kalau langsung ke saya itu saya kadang repot ya Bapak Ibu. Gak ada yang bantu ngatur ya. Bantu ngatur Bapak Ibu ya. Terus, nah ini sudah dijawab semua Bapak Ibu ya. Jadi 1 sampai 3 ini sudah dijawab semua. Bapak Ibu mau undang saya ke kampus ya, undang Bapak Ibu. Apa ya? Lanjut. Saya sudah punya grup berapa Bapak Ibu coaching itu? 41 grup Bapak Ibu ya sampai hari ini. 450 sesi, ada 41 grup yang sampai hari ini kita bikin. Yang aktif ya adalah Bapak Ibu sekitar ratusan hari ini, 700, 800. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ini masuk tahap berikutnya ya, sintesis sudah selesai. Kita lanjut membuat artikel Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut membuat artikel ini, kita simpan dulu Bapak Ibu. Kita save as dulu. Ini adalah sintesis. Sintesis. Oke, sekarang kita bikin satu lagi Bapak Ibu, yaitu artikel. Nah, artikelnya kita bikin. Ini adalah puncaknya Bapak Ibu ya. Setelah melalui kawah Candrodiko, akan masukkan ke sini Bapak Ibu. Oh, ini ada petir lagi Bapak Ibu. Ada petir lagi. Baik, Bapak Ibu kita masukkan ke sini ya. Paste, promnya, judulnya tadi Bapak Ibu masukkan. Tadi judulnya apa? Nah, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini judulnya. Nah, judulnya Bapak Ibu masukkan. Copy, masukkan ke sini Bapak Ibu. Akhiri dengan metodologi. Metodologi Bapak Ibu apa? Literatur review. Literatur review. Bapak Ibu masukkan riset questionnya di sini. Nah, agar nanti riset questionnya bisa sama. Jadi di sini ada riset question 1, ada riset question 2, riset question 3. Bapak Ibu samakan. Ini ya riset question 1, Bapak Ibu masukkan ke sini. Please. Lanjutin Bapak Ibu riset question 2, masukkan ke sini ya. Nah, agar nanti judul sama pertanyaannya ini nyambung. Ya. Agar nyambung, nggak selektif. Tidak apa selektif. Tidak satunya ke sini, satunya ke sana gitu ya. Seirama. Kirim. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan merumuskan judulnya. Yang judulnya cocoknya apa sih? Berikut informasi kelas Pak Anam bersama Prof. Sugiono. Oh iya, saya juga ngisi dengan Pak Sugiono ya Pak Faisal ya. Tanggal 27 ya kalau nggak salah. Tanggal 27 itu saya ngisi proposal kalau nggak salah dengan Prof. Sugiono. Ya, jadi apa bab 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti kalau barangkali diundang bab 4, 5 bisa langsung gitu ya. Bulan depannya lanjut bab 4, 5 gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Saya ngisi ya, saya lupa sampai tanggal 27 ngisi dengan Prof. Sugiono. Ya, tanggal 27 Bapak Ibu. Yang mau proposal-proposal ya Bapak Ibu. Ini sudah ada judul-judul Bapak Ibu. Bapak Ibu cocok yang mana gitu. Ini yang mana Bapak Ibu yang kiranya cocok begitu. Oke, misalkan ini Bapak Ibu. Cocok dengan yang ini, peran diskusi. Kan ini ya. Ini kritisnya misalkan Bapak Ibu gak cocok ya sampai review ini aja ya. Saya memilih paste. Nah, ini Bapak Ibu drafting sekalian artikelnya. Nah, ini sudah jadi, tapi judulnya saja. Nah, ini baru judulnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu riset questnya di copy lagi. Riset questnya di copy lagi. Ibu masukkan riset questnya. Bapak Ibu bisa copy lagi di sini. Paste. Nah, ini ya. Kemudian Bapak Ibu from apa namanya? From apa itu? Introduction ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan Bapak Ibu masukkan promnya di sebelum riset question di sini. Oke, Bapak Ibu sekarang masukkan semua kerjanya tadi. Dimasukkan semua. Dari tabel, narasi, sintesis, masukkan semua. Masukkan semua ya. Langsung masukkan. Oke. Kirim. Nah, masukkan semua Bapak Ibu. Masukkan semua. Kita pastikan Bapak Ibu aman literaturnya. Tinggal dimendelikan ya, aman ya. Aman. Tinggal dimendelikan. Sambil menunggu Bapak Ibu, Pak, saya pengen Pak publikasi free APC agar nggak keluar duit. Minta linknya Pak, nggak usah link. Bapak Ibu tinggal begini caranya ya. DOAJ.
Nah, DOAJ. Oh, ini Bapak Ibu ya. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini masukkan namanya jurnalnya apa sosial misalkan gitu ya. Atau Bapak Ibu apa misalkan ekonomi, misalkan begitu sosial misalkan ya. Baru shot. Nah, begini shot. Nah, tunggu dulu. Ini sudah ketemu 4.800 jurnal. Bapak Ibu pilih yang gratis, without fees, nah, tanpa duit. Nih, oh, 3.600 oh, Bapak Ibu masa kurang. 3.600 link publikasi gratis sedunia. Oh, Bapak Ibu ya, sedunia. 3.600. Bapak Ibu mau sempitkan lagi, misal sosial itu sosial apa, Pak? Oh, sosiologi, Pak. Sosial science. Oh, sosial science 2.800 link langsung Bapak Ibu dapatkan. Langsung didapat. Bahasanya yang bahasa apa? Inggris, Pak. Kalau nggak Inggris ya Indonesia. Oke. Pilih Inggris sama pilih Indonesia. Oh, aktifkan Bapak Ibu. Arab ya silahkan. Mau yang Arab-Arab. Monggo. Nah, ini ya. Publishernya mana? Macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu, misalkan ya, ini sudah ketemu misalkan. Misalkan ini, atau Indonesia saja, misalkan saja Indonesia Bapak Ibu ya, yang Indonesia saja dulu ya. Yang Inggris itu kan kemungkinan Scopus ya, kemungkinan. Misalkan ini, sudah ada ini, wah ada jurnal ekonomi bisnis, misalkan cocok. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, klik. Nah, gini Bapak Ibu. Terus di sini sudah ada tulisan no publication fee, nggak pakai duit. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung disuguhkan ini free Bapak Ibu ya. Ini Sinta Bapak Ibu, Sintanya Sinta berapa? Terindeks Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Garuda, Sinta. Scopusnya belum. Nah, ini Sintanya Sinta berapa? Kita cek Sintanya. Itu udah mau dicek Bapak Ibu. Sinta, mana Sinta? Sinta. Oh alah Bapak Ibu. Sintanya error. Tidak mau dicek. Bentar ya, ini tak besarkan Bapak Ibu ya. Ini Sintanya Sinta berapa ini? Ini nggak bisa ini Bapak. Nggak besarkan ya. Mata saya kok nggak kelihatan ini Sinta berapa. Ini bisa nggak ya di apa dibuka di tab baru. Klik kanan, open link in new tab. Nah, coba Bapak Ibu. Ini berapa? Loh, sama ya nggak kelihatan. Sinta 2 Bapak Ibu, Sinta 2. Gratis. Ayo Bapak Ibu, tembak. Bis webinar ya. Sinta 2 tembak Bapak Ibu. Ya, ketemu. Kalau mau yang Scopus ya tinggal yang bahasa Inggris gitu Bapak Ibu ya. Langsung tembak ya. Gampang gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah mendapati tadi apa pendahuluan ya. Pendahuluan. Pendahuluan kopi. Nah, kita masukkan dulu Bapak Ibu di sini. Kita tulis ya pendahuluan. Paste. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Metodologi. Metode penelitian. Nah, Bapak Ibu sampaikan di sini metode penelitiannya apa di sini. Di sini kita pakai metode penelitian literatur review non SLR. Literatur review non SLR dari 11 artikel jurnal internasional misalkan ya. Scopus misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kirim ya tinggal lagi. Ada pertanyaan lagi. Jika tertarik mengikuti kampus riset di BIM 46, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi admin, cocok ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris, kata kuncinya apa untuk cari jurnal Scopus Free APC? Nah, Bapak Ibu bisa pakai apa? Kalau bahasa Inggris itu kan education misalkan ya. Boleh menggunakan education begini. Cari yang bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Ini saya contohin yang bahasa Indonesia ya. Ini saya contohin yang bahasa Indonesia. Ini social science Bapak Ibu tutup. Nah, ini Bapak Ibu ganti education. Nah, education. Ini ya, education. Nah, ini ada jurnal pendidikan penelitian macam-macam ada guna. Nah, enggak tahu ada guna ini Bapak Ibu. Ada guna mungkin ya. Ini kalau Indonesia ya, kalau Scopus ya tinggal bahasa Inggris. Ya. Nah, ini nggak ada bayar Bapak Ibu. Wah, sayangnya belum cinta. Sayangnya belum cinta. Apakah yang pertama ini cinta? Kita cek dulu Bapak Ibu. Ini memang harus mencari. Gitu. Tapi nanti kalau kampus
riset dibimbing Bapak Ibu mencarinya. Nah, sudah disiapkan sama Mas Faisal itu sudah disiapkan link ratusan jurnal. Scopus. Nah, ini Sinta 3 Bapak Ibu. Sinta 3, DOAJ, ya, Garuda. Lumayan ini Sinta 3. Nah, ini Pak, masuk di sini education ya. Ini kan education. Masuk di sini ya. Dari UM Pak ini, UM. Di UM, Universitas Negeri Malang. Jurnal Pendidikan. Masuk. Berikutnya Scopus Pak. Oh, Scopus agak nyari Bapak Ibu ya. Kalau Scopus agak nyari. Nah, nyarinya agak susah. Nah, ini education Bapak Ibu harus pindah ke bahasa Inggris ya. Mohon maaf kalau yang Scopus ini nyarinya agak agak lama Bapak Ibu ya. Karena untung-untungan. Kita matikan yang Indonesia. Sekarang kita cari yang Inggris. Karena Scopus kan umumnya Inggris ya. Nah, kita cari yang Inggris. Semoga ini Scopus Bapak Ibu. Semoga ini Scopus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada ini spot. Ini VAPC Bapak Ibu ya. VAPC. Bapak Ibu tinggal buka Google Scholar. Nah, Bapak Ibu paste di sini. Nah, Bapak Ibu paste di Google Scholar, paste, nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ketemu apa enggak gitu. Tapi bahasanya susah ya bahasanya. Sebentar Bapak Ibu, kita coba cari bahasa yang mudah ya. Ini bahasanya kok susah. Ini nih, angka rule. Tapi ini bahasanya susah lagi ya. Bentar Bapak Ibu. Bahasanya kok susah ya. Semoga ini Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi kalau Scopus agak susah Bapak Ibu ya. Karena memang enggak semua yang bahasa Inggris itu Scopus. Ngapain saya ke sini? Cara ngeceknya gini Bapak Ibu ya, di copy Bapak Ibu dibawa ke Google Scholar. Bawa ke Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu ya, multidisiplin jurnal School Education ini bukan Scopus. Nah, ini nggak muncul Q1, Q2-nya nggak ada. Nah, berarti ini bukan Scopus. Pokoknya caranya begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mencari, syukur-syukur segera ketemu yang Scopus. Ya. Memang Scopus agak susah, tapi kalau di kampus riset ada petunjuknya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Kita coba di Google. Mana Google Scholar? Tapi kalau Bapak Ibu mau cari Scopus bayar ya gampang. Ini ternyata juga bukan Scopus. Memang perlu proses ya. Tapi kalau mau cari Scopus yang gampang tuh gini Bapak Ibu. Tapi bayar ya. Nah, ini gampang tapi bayar. Tapi kemungkinan besar bayar. Bapak Ibu tinggal copy ini, ya, copy ini, Bapak Ibu tinggal translatekan aja ke dalam bahasa Inggris. Translatekan ini ke bahasa Inggris. Bapak Ibu masukkan ke Google Scholar. Nah, masukkan ke Google Scholar. Langsung ketemu Bapak Ibu. Nah, mau Q4, nah silakan ke sini Q4, ini Q1. Nah, tapi kita kan nggak tahu bayarnya berapa. Ini Bapak Ibu misalkan suka yang Q1 ini. Nah, kita kan nggak tahu bayarnya berapa. Sini Bapak Ibu bisa cek-cek ya nanti ya. Buat apakah ada APC di sini Bapak Ibu? Subscribe, subscribe. Oh, harus subscribe Bapak Ibu, harus berlangganan ya. Nggak tahu berapa Mbak. Ini harus di apa biasanya kalau subscribe ini biasanya ini Bapak Ibu ya. Bayarnya nggak mahal ya. Nah, cuma harus diekspor Bapak Ibu ya. Ini kalau mengekspor sekarang kayaknya nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah ada yang muncul langsung APC? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi harus ekspor-ekspor Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi di ChatGPT. Oke, metode penelitian. Metode penelitian sudah cek. Kita lanjut metode penelitian. Yang berapa ini? 2019. Metode penelitian. Space. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang IMRAT ya, Introduction Method Research. Kita lanjutkan risetnya Bapak Ibu. Hasilnya apa gitu ya. Hasilnya apa? Risetnya apa? Oke. Risetnya apa? Ya, risetnya langsung dimunculkan ya. Oke. Ya ke Sekimagus juga boleh. Cuma apa?
ya memang cari-cari Bapak Ibu ya. Cari-cari kadang kala itu ini Bapak Ibu tulisannya free, ternyata di sana harus subscribe gitu ya. Nah, tapi boleh juga ke Skimago juga boleh. Kalau saya tadi versi DWJ Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau ke Skimago ini juga boleh. Misalkan Bapak Ibu mau lihat jurnal ranking atau apa atau satu ya itu kadang ya memang harus ini Bapak Ibu. Memang harus cari-cari Bapak Ibu di sini ya jurnal ranking. Nah, Bapak Ibu bisa cek-cek di sini all subject area atau Bapak Ibu mau mencari bidang Bapak Ibu ya misalkan kalau saya itu di sosial ya itu juga bisa ya di sosial begini. Plus mana tadi? Nah, sini Bapak Ibu subjek area diganti ya misalkan saya itu sosiologi atau public administration misalkan begini. Bapak bisa cek regionnya apakah all region apa enggak. Tipenya Bapak Ibu di sini kita pilih yang mana, jurnal misalkan begitu. Tahunnya misalkan Bapak Ibu mau pilih yang mana begitu. Di sini yang only open access gitu ya. Kalau open access biasanya yang bayar gitu ya. Dan sebagainya Bapak Ibu. Di sini sudah ada macam-macamnya yang Bapak Ibu bisa cek. Tapi ya memang harus explore Bapak Ibu ya. Harus dieksplor yang mana. Kalau yang dikit yang ini umumnya malah bayar Bapak Ibu ya. Umumnya malah bayar. Umumnya malah bayar. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa cek-cek ya ini Q1. Apakah free access ini Bapak Ibu? Ini ada lagi apa dari bawahnya? Oke. Apakah sudah ketemu informasi di sini Bapak Ibu? Eh, Nah, biasanya ini Bapak Ibu subscribe ya. Jadi biasanya gratis, tapi kita harus subscribe Bapak Ibu. Biasanya gratis, tapi kita harus subscribe. Subscribe itu biasanya ada biayanya, tapi nggak terlalu besar begitu ya. Nggak terlalu besar. Oke, kalau yang satunya ini tadi, satunya tidak ada info yang kecil ya. Kita lewati yang ini. Sebentar, apakah sudah ada Bapak Ibu info ABC-nya? Kalau ini kayaknya nggak bayar Bapak Ibu, tapi harus writing, ethical, submission. Ya, harus explore Bapak Ibu ya. Harus explore. Harus explore Bapak Ibu. Ya, nggak langsung ketemu ya, harus explore. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut ke ChatGPT kita. Ini kita sudah sampai di riset Bapak Ibu hasil. Kita sudah sampai di hasil literatur review. Ada sampai di ringkasan. Ya, sampai di ringkasan. Oke, kita akan paste Bapak Ibu, paste. Kita akan lanjut berikutnya Bapak Ibu. Kita akan lanjut untuk menyampaikan diskusi atau pembahasan ya, discussion atau pembahasan. Yang gampang pakai ini aja Bapak Ibu ya, cuma memang harus mencari Bapak Ibu ya. Memang harus mencari apakah ini berindeks Scopus atau tidak begitu. Memang harus mencari Bapak. Ini memang membutuhkan waktu ya yang juga lumayan begitu ya. Kadang-kala pas beruntung Bapak Ibu sehingga langsung langsung ketemu Scopus gitu ya. Itu ya pas lagi baik-baiknya aja gitu. Oh, ini masih diwajib aja Bapak Ibu ya. Ini Scopusnya belum. Ini masih diwajib aja. Oke, ChatGPT-nya sudah sampai mana? Masih membahas diskusi. Masih membahas discussion, Bapak ya. Discussion. Oke, copy. Kita akan paste di sini, Bapak Ibu.
Tekan paste di sini. Kemudian terakhir, kurang dua Bapak Ibu. Berikutnya adalah kesimpulan. Ya, berikutnya adalah kesimpulan. Dan terakhir nanti adalah apa terakhir Bapak Ibu? Terakhir adalah abstrak. Abstrak. Oke, kesimpulan abstrak garis terakhir Bapak Ibu meskipun meletakkannya di pertama ya. Tapi mengerjakannya pasti yang terakhir. Oke, saran penelitian masa depan. Apa sarannya? User research copy. Kita akan masukkan Bapak Ibu. Paste. Terakhir, yaitu abstrak. Ini sudah jelas Bapak Ibu hasilnya ya nanti. Ini hasil menunjukkan bahwa diskusi deliberatif belum diposisikan sebagai mekanisme inti dan seterusnya ya. Abstrak juga sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, paste ke sini Bapak Ibu, paste. Nah, selesai sudah. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira sudah cukup untuk malam hari ini. Kita sudah telat 27 menit. Semoga sukses, berkah, manfaat selalu. Kami tunggu di program-program HJE selanjutnya. Terima kasih Mas Faisal. Makasih Bapak. Oke, sama-sama Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Anam atas sesinya kali ini ya. Sudah dijelaskan dengan detail ya tadi ya Bapak dan Ibu sekalian bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir terkait dengan literatur itu dan juga sambil juga tadi menjawab berbagai pertanyaan juga ya. Terima kasih banyak Pak Anam atas si malam hari ini. Semoga untuk Ibu, Bapak dan Ibu sekalian bermanfaat ya, bisa diterapkan di risetnya masing-masing. Dan tadi juga sedikit informasi untuk rekamannya akan kami bagikan juga di grup nanti. Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu sekalian, karena nanti untuk proses recordingnya butuh waktu beberapa saat untuk memproses Zoom-nya seperti itu ya. Kemudian nanti jika sudah akan di-share oleh admin. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengulang bisa melihat rekaman tersebut seperti itu. Dan juga tadi Bapak dan Ibu sekalian yang ada ketertarikan dengan kelas Pak Anam, silakan bisa mendaftar di link yang saya sudah bagikan tadi. Ada kelas Data Master yang ke-8 yang nantinya Pak Anam akan juga mengisi bersama dengan Prof. Sugiono. Ataupun juga di program kampus riset jika ingin pendampingan yang lebih intensif ya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian untuk sesi Q&A pada malam hari ini kita cukupkan bahkan ini sudah lebih dari waktu yang ditentukan ya, jadi luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Anam dan Bapak Ibu sekalian peserta yang sudah hadir pada sesi Q&A kali ini. Semoga sukses Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.